Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Berikut adalah video tentang penggunaan aplikasi MySAPK untuk pemuktahiran data mandiri. Mudah-mudahan video ini bisa memudahkan Bapak Ibu dalam melakukan proses pemuktahiran data mandiri. Sebelumnya, kita bisa melakukan login melalui web, ya, karena saya mencontohkan melalui web di MySAPK BKN Go ID, ya. Bapak Ibu bisa melakukan login dengan user password yang sudah Bapak Ibu setting sebelumnya. Kita mulai dengan proses login. Nah, di sini kalau instansi Bapak Ibu sudah diberikan jadwal untuk melakukan pemuktahiran data mandiri, Bapak Ibu bisa langsung melakukan updating data mandiri di menu pemuktahiran data mandiri. Pertama, kita pilih menu atau tombol lengkapi data mandiri. Ya, kemudian yang pertama kali Bapak Ibu harus lakukan adalah memilih unit verifikasi. Jika pilihan unit verifikasi ini belum ada, Bapak Ibu belum bisa melakukan pemuktahiran data mandiri. Pilihan unit verifikasi ini dilakukan oleh admin. Jadi admin akan melakukan setting unit-unit mana saja yang di-set sebagai unit verifikasi. Nah, pertama saya akan memilih unit verifikasi saya dulu. Kalau Bapak Ibu lihat, di sini ada 12 riwayat yang harus dimuktakhirkan datanya. Namun tidak semua riwayat ini harus Bapak Ibu muktahirkan jika memang Bapak Ibu tidak punya riwayatnya. Seperti contoh, saya tidak memiliki riwayat peninjauan masa kerja. Ya, kalau saya tidak memiliki riwayat peninjauan masa kerja, maka saya bisa langsung melakukan klik saya tidak memiliki data pemuktahiran peninjauan masa kerja. Ya, lalu akan dikonfirmasi apakah Anda yakin? Iya. Nah, nanti otomatis di kondisi depan kita sudah langsung di-set selesai karena kita tidak memiliki datanya. Berikutnya lagi misalnya saya tidak punya organisasi, ya. Contohnya saya tidak punya riwayat organisasi. Saya tinggal melakukan klik saya tidak ada data riwayat organisasi. Lalu dikonfirmasi, ya. Nah, ini hanya Bapak Ibu lakukan jika memang Bapak Ibu tidak punya riwayat terhadap riwayat tersebut, ya, tidak memiliki data terakhir terhadap riwayat tersebut. Untuk riwayat yang lain, Bapak Ibu cukup melakukan updating satu data terakhir atau menambahkan satu data terakhir terbaru jika memang data yang ada di dalam MySAPK ini belum terupdate. Kita mulai dari riwayat ubah profil. Riwayat ubah profil ini bisa Bapak Ibu lakukan berkali-kali, ya, karena ini bisa jika ada perubahan alamat, nomor telepon, Bapak Ibu bisa langsung melakukan perubahan di sini. Yang pertama adalah terkait foto, Bapak Ibu bisa melakukan unggah foto. Jika sudah selesai, Bapak Ibu bisa melakukan simpan, ya. Oke, setelah profil bersih, oke. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa melengkapi nih alamat domisili, nomor telepon, nomor handphone, sama email dinas jika memang data yang ada di sini itu belum sesuai. Saya akan mencoba mengupdate email dinas saya. Kemudian kita simpan. Oke, sudah selesai. Nah, selanjutnya adalah data pendukung lainnya. Ya, di sini ada NIK, agama, lokasi kerja, akta kelahiran, NPWP, dan lain-lain. Ini semua bisa Bapak Ibu isi datanya sesuai dengan dokumen yang Bapak Ibu miliki. Oke, sekarang saya lanjut ke riwayat berikutnya. Ya, untuk riwayat pangkat dan golongan, di sini Bapak Ibu bisa lihat jika riwayat pangkat dan golongan Bapak Ibu sudah sesuai dengan data yang terakhir, misalnya kita bisa melakukan ubah data. Jadi untuk membuat status belum selesai menjadi data tersebut selesai,
Bapak Ibu tetap harus melakukan updating satu data terakhir ya. Kalau di sini kita lihat datanya sudah sesuai semua, saya klik lanjutkan. Di sini saya diminta untuk mengunggah dokumen SKKP, ya saya unggah dokumen SKKP saya, dan upload file dokumen pertimbangan teknis, tapi ini sifatnya opsional. Jadi karena saya tidak memiliki dokumennya, saya tidak melakukan unggah dokumen ini. Lalu kita klik lanjutkan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat datanya, ya data-data. Jika ini sudah sesuai datanya, kemudian dokumen yang diunggah sudah sesuai, kita bisa melakukan klik. Saya menyatakan bahwa data yang saya input ini benar. Ya, jadi memang data yang kita input ini sudah sesuai dengan data yang kita miliki. Kemudian kita klik kirim. Oke, update data sudah selesai, maka di sini statusnya akan menjadi selesai. Saat dia statusnya selesai, Bapak Ibu sudah tidak bisa lagi melakukan proses updating maupun penambahan data. Ya, karena untuk pemutahiran data mandiri ini kami hanya akan menggrab data yang terakhir saja, baik berupa update maupun berupa penambahan data. Setelah pemutahiran data mandiri ini, nanti selanjutnya MySHPK ini akan dibuka terus. Jadi di tahun depan Bapak Ibu bisa melakukan updating data sendiri, kemudian nanti akan diverifikasi oleh teman-teman di instansi. Kemudian kita ke riwayat selanjutnya. Di sini ada riwayat pendidikan. Ya, kita coba klik. Nah, di riwayat pendidikan ini saya mau mencoba menambahkan data. Ya, misalnya saya melakukan proses penambahan data baru yang saya sudah punya S3 doktor. Nah, di sisi pendidikan ini kotaknya berupa autocomplete. Jadi Bapak Ibu bisa mengetikkan pendidikan yang Bapak Ibu punya ya. Misalnya doktor, S3 doktor. Kemudian nama sekolah. Untuk nama sekolah saya sarankan untuk tidak melakukan penyingkatan ya. Jadi kalau memang lulusan misalnya Universitas Gunadarma, Universitas Gadjah Mada, itu silahkan dituliskan Universitas Gadjah Mada. Jangan disingkat UGM atau Universitas Indonesia sebagai UI. Kemudian kita mengisi tahun lulus ya. Saya isikan tahun lulus saya. Kemudian tanggal lulus sesuai dengan ijazah, lalu nomor ijazah, gelar depan jika ada, atau gelar belakang. Nah, kalau karena dokter, kita buat gelar depannya dokter. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini kita diwajibkan untuk melakukan unggah file dokumen SK pencantuman gelar. Ya, ini berlaku untuk pendidikan yang bukan pendidikan pertama. Ya, kalau dia pendidikan pertama, kita tidak perlu ini karena emang itu bawaan sewaktu kita diangkat menjadi CPNS. Tapi jika itu bukan pendidikan pertama, kita diwajibkan untuk melakukan upload file dokumen SK pencantuman gelar. Oke, kita tambahkan dokumennya, kemudian file ijazah, transkrip nilai. Karena tidak ada tulisan opsionalnya, berarti ketiga dokumen ini sifatnya wajib ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan melakukan pengecekan data. Jika sudah sesuai, saya klik, saya menyatakan bahwa data yang saya input benar, lalu kita kirim. Oke, tambah pendidikan sudah berhasil. Statusnya berubah menjadi selesai. Nah, riwayat berikutnya adalah riwayat jabatan. Mungkin Bapak Ibu yang sudah punya banyak riwayat jabatan, untuk pemutahiran data mandiri ini berfokus saja ke jabatan yang saat ini Bapak Ibu duduki. Ya. Sebagai contoh, saya melakukan penambahan baru untuk riwayat jabatan misalnya. Nah, di sini misalnya saya melakukan penambahan riwayat jabatan atau melakukan perubahan riwayat jabatan, Bapak Ibu harus memperhatikan jabatan apa yang Bapak Ibu duduki. Untuk jabatan struktural, Bapak Ibu harus memperhatikan di sini ada namanya unit organisasi atau UNOR. Kalau Bapak Ibu sekarang menjabat sebagai Kepala Bagian Mutasi, maka Bapak Ibu harus memilih unit organisasinya adalah bagian mutasi. Ya. Nanti secara otomatis nama jabatan dan eselon Bapak Ibu sekalian langsung muncul. Oh iya, saya sebagai Kepala Bagian Mutasi di golongan 3A.
Kalau Bapak Ibu jangan mengisikan misalnya Bapak Ibu, oh saya kepala bagian mutasi tapi unit organisasi saya di Biro SDM misalnya. Kalau Bapak Ibu mengisikannya ini unit organisasinya sebagai Biro SDM, maka yang muncul di nama jabatan adalah Kepala Biro SDM. Jadi khusus untuk jabatan struktural, unit organisasi diisi oleh jabatan yang Bapak Ibu duduki saat ini. Ya. Kemudian diisikan perintah jabatan, pelantikan, nomor surat keputusan, dan tanggal surat keputusan. Sedangkan untuk jabatan fungsional tertentu misalnya, nah unit organisasinya ini kita bisa pilih misalnya direktorat kinerja aparatur sipil negara ya. Kemudian kita pilih jabatan fungsional. Kotak ini akan menampilkan tabel referensi nama-nama jabatan fungsional. Jadi Bapak Ibu misalnya jabatannya analis kepegawaian bisa mengetikkan kepegawaian ya. Atau mengetikkan misalnya seperti saya Pranata, saya mengetikkan komputer. Ya, kalau agak lama dia menampilkan referensinya, ditunggu sampai referensinya muncul di bawahnya ya. Jadi kotak ini bukan free text, namun autocomplete gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengetikkan datanya seperti ini, kita tinggal pilih perangkat komputer ahli muda gitu ya. Kemudian kita pilihkan TMT jabatan, TMT pelantikan, lalu nomor SK-nya, dan tanggal surat keputusannya. Lalu kita klik lanjutkan. Di sini kita diwajibkan untuk mengupload SK jabatan dan upload dokumen surat pelantikan. Ini sifatnya opsional ya, opsional kalau memang Bapak Ibu memiliki surat SK pelantikan silahkan diunggah. Kita klik lanjutkan. Kemudian di sini kita bisa cek dulu datanya dan dokumennya sebelum kita submit ya. Saya menyatakan bahwa data yang saya input benar, lalu kita kirim. Oke. Kita sudah menyelesaikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 riwayat. Kemudian misalnya saya lanjut ke riwayat CPNS-PNS. Nah, riwayat CPNS-PNS ini kita melengkapi data CPNS-PNS yang kita miliki ya. Jadi di sini kita melakukan ubah data. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini tidak ada tambah data ya, kita lihat ubah data. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melengkapi data-data yang masih kosong, yang masih dibutuhkan. Oke, ini Bapak Ibu bisa isikan. Nanti di selanjutnya ada dokumen yang harus diunggah. Saya lanjut ke riwayat berikutnya saja. Nah, di riwayat diklat dan kursus, Bapak Ibu bisa melakukan penambahan diklat dan kursus, atau kalau memang selama ini atau teman-teman CPNS yang baru masuk dan belum mengikuti diklat atau kursus bisa memilih saya tidak memiliki data diklat ya. Tapi kalau kita mau menambahkan data baru, kita cukup klik tambah baru. Kita pilih diklatnya, misalnya saya diklat fungsional, diklat Pranata Komputer misalnya, lalu institusi penyelenggaranya Badan Pusat Statistik Badan Kepegawaian Negara, misalnya, lalu nomor sertifikatnya, tahunnya 2020, tanggal mulainya kapan, tanggal 2021 ya, lalu sampai tanggal akhirnya kapan, lalu durasi jamnya, misalnya 20 jam. Kita klik lanjutkan. Nah, di sini Bapak Ibu diminta untuk melakukan upload file dokumen sertifikat ya. Dokumen sertifikatnya kita unggah. Lalu kita lanjutkan. Nah, di sisi ringkasan kita bisa lihat nih data yang sudah kita input beserta dokumennya sebelum kita menyatakan bahwa data yang saya input benar. Lalu kita klik kirim. Oke. Nah, datanya sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke riwayat keluarga. Di riwayat keluarga ini kita bisa menambahkan data orang tua, data pasangan, dan data anak ya. Jadi misalnya
teman-teman CPNS atau teman-teman yang belum menikah itu bisa menambahkan data orang tua. Bisa kita klik tambahkan data. Ya, karena data orang tua ini biasanya kita gunakan jika ada CPNS yang tewas dalam tugas ya, tewas dalam tugas dan dia belum menikah, maka nanti pensiunnya akan diterima oleh orang tuanya. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal menginputkan dia statusnya bukan PNS atau PNS ya. Kalau PNS diminta untuk memasukkan NIP-nya. Bapak Ibu bisa melakukan inputan. Saya coba contohkan ya. Nomor dokumen, terus isikan alamat, nomor handphone. Nah, ini kemudian ada statusnya hidup atau meninggal, status perkawinannya menikah, cerai, hidup, cerai, mati, dan belum kawin. Kemudian ada pilihan agama, jenis kelamin, email, dan nomor telepon. Jadi ini untuk data keluarga, ini Bapak Ibu bisa langsung menambahkan di menu pemutahiran data mandiri keluarga. Oke, kemudian untuk riwayat SKP, untuk riwayat SKP ini kita melakukan inputnya 2 ya Bapak Ibu ya, 2 tahun terakhir. Jadi nilai SKP untuk 2 tahun terakhir. Kita coba klik tambah baru. Di sini ada jenis jabatan yang kita ampu saat ini. Jadi misalnya saya di jabatan profesional tertentu, lalu ini tahun 2019 ya, untuk SKP tahun 2019 kita isikan data-datanya. Nah, untuk data penilai dan data penilai itu kita free text ya. Jadi di sini free text Bapak Ibu bisa melakukan pengetikan data ya, atau melakukan updating data jika memang datanya belum ada. Jadi tinggal kita inputkan saja datanya. Kemudian kita lanjutkan. Ya, di sini kita diminta untuk realisasi SKP-nya. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan melakukan pengecekan data ya. Lalu kalau sudah, kita kirim. Oke. Nah, di sini kemudian setelah riwayat SKP, kita akan ada riwayat penghargaan. Nah, di sini kalau Bapak Ibu mau melakukan updating data, misalnya saya sudah punya riwayat karya saya 10 tahun, Bapak Ibu bisa melakukan ubah data. Ya, kita mengisikan tanggalnya dulu, kemudian kita melakukan unggahan dokumen sertifikatnya ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita nyatakan bahwa sudah benar. Kirim. Oke. Penghargaan selesai, organisasi selesai, kemudian CLTN. Ya, sama. Untuk sebenarnya hampir di semua riwayat itu mekanismenya sama ya. Jadi kita bisa ubah data kalau kita punya data CLTN, tapi kalau kita misalnya tidak punya data CLTN itu bisa dinyatakan bahwa kita tidak punya data CLTN-nya ya. Oke, tanggalnya diisi ya. Di sini kita mengunggah dokumen SK CLTN-nya. Maaf.
lanjutkan. Oke. Update-nya sudah selesai. Baik. Oke, nah Bapak Ibu sebenarnya bisa melakukan history atau melakukan pengecekan ya dokumen-dokumen yang sudah data yang sudah kita ajukan perubahannya ke unit approval dan unit verifikasi. Nah, di sini kita bisa pantau data-datanya apa saja. Status ini nanti akan berubah dari input berkas, verifikasi, sampai dengan approval. Ya, jadi kita bisa memantau data-data mana saja yang disetujui, mana yang sedang dalam proses. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa pantau di dashboard-nya juga. Ya. Nah, kemudian sebenarnya di Mesa PK ini kita bisa melihat dokumen-dokumen yang ada di datanya BKN ya, dokumen-dokumen yang ada di BKN yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu misalnya SK PNS, SK KP yang bisa diambil dari sini untuk diunggah kembali di pemutahiran data mandiri. Mungkin itu dari saya. Terima kasih.